True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Saudara, pembunuhan pertama di dunia ini belum jalan. PowerPoint, jangan dimasukkan ke isi musik, masukkan PowerPoint. Kalau enggak PowerPoint, pointernya enggak jalan. Oke. Pembunuhan pertama di dunia ini bukan dilakukan oleh antar suku, bukan antar agama. Agama belum ada. Bukan orang lain. Kakak membunuh adik. Coba bayangkan. Bukan persoalan harta. Bukan sesuatu yang menyangkut imoralitas. Tetapi sebuah kebencian, kemarahan, ibadah yang salah, yang ritual kepada penyembahan yang benar. Jadi ada sesuatu yang di dalam manusia ketika saya menulis buku Purpose of Creation, yang itu blended, sadar atau tidak sadar. Saya coba bagi 3. Manusia itu dijadikan dengan sebuah cinta, martabat, dan warisan. Dia disiapkan atau didesain untuk hidup dalam dua dimensi. Makanya yang beragama kan cuma manusia. Tidak ada ayam kucing beragama tuh. Jadi manusia itu mau pendidikan atau tidak, blended seperti pria wanita ya. Sudah nggak usah diajari, bisa tertarik sendiri. Itu nature. Dia mencari sesuatu alam yang nggak kelihatan. Dan saya temukan di Alkitab, memang Tuhan memberikan manusia itu zat surgawi. Jadi kita ini, dalam kita ini ada dua nature, physically and spiritually. Dan kita ini bukan makhluk jasmani punya roh. Kita ini makhluk roh, punya jiwa dan hidup dalam tubuh. Sebagian orang hanya jadi jantan dan betina. Itu namanya hidup dalam daging. Nah, itu namanya keluar dari desain. Jadi dosa itu bahasa aslinya kata hamartia, bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya kata. Itu dua-dua sama, meleset. Saya coba pakai bahasa yang lebih aplikasi, keluar dari desain, mutasi. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang pernah ada itu tersimpan dalam hati, sehingga ada sebuah kerinduan untuk ketemu Tuhan. Kebutuhan cinta ini jalan, kebutuhan martabat ini di jalan. Karena manusia ini diciptakan dengan kemuliaan. Anda dan saya ini butuh martabat. Dan Injil tidak meniakan. Saya punya keyakinan Yesus tidak datang untuk jadikan kita ini kayak budak, gak ada harganya. Kita ini budak, gak punya harga. Tapi ketika kita diangkat jadi anak, kita diberi nilai. Amin. Tapi kita perlu tahu diri, asalnya kita ini orang yang sudah tidak punya harapan. Gitu. Jadi dua ini harus digabung. Satu urapan rumongso, satu urapan GR. Gitu. Ngerti ya? Rumongso sama GR ini harus bersama-sama. Nah, loh, kalau pakai istilah gitu kan ngeh toh, gitu ya. Jadi
kerinduan ini nggak hilang untuk alam sorga. Makanya terjadi peperangan agama. Sudah saya kecilkan, peperangan doktrin. Jadi itu satu kerinduan untuk menemukan dimensi surga. Jadi betapa pentingnya, betapa signifikannya kata ibadah itu dalam kehidupan manusia. Sampai misalnya cinta. Kenapa sih saudara Yusuf tuh benci sama Yusuf? Pernah disalahi Yusuf enggak? Enggak. Itu kalau saya bahasakan ini, kan lihat Yusuf dapat apa? Jubah, dapat favor. Jadi kebenciannya itu begini, kowe kok duwe, kok aku ora duwe. Karena mereka juga anaknya, kan anaknya Yakub. Kenapa orang Farisi membenci Yesus? Karena ada sesuatu di dalam Yesus yang mereka punya. Dan di bawah sadar mereka itu kepingin itu. Orang kita bahasa sehari-hari gini, benci sama cinta ini garis tipis. Opo benci? Karena kepingin cinta yang gak sampai. Kata yang paling dibenci oleh kelompok yang ekstrim itu, anak Tuhan. Ngamuk mereka. Kok enak jadi anak? Itu secara nggak sadar. Aku kepingin jadi anaknya. Loh kok enak kok jadi anaknya? Tuh. Perebutan di Timur Tengah itu bukan perebutan harta, bukan perebutan tanah. Status anaknya Abraham itu siapa? Gak iso duduk gue, aku. Bayangkan saudara, rebutan Bapak. Karena di dalam Bapak itu identitas. Jadi Kain ini gak ditolak Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya, if you do well, don't you be accepted. Kalau engkau melakukan dengan benar ibadahmu, kamu juga diterima. Artinya tidak semua ibadah itu benar. Artinya tidak semua ibadah itu diterima oleh Tuhan. Saya sedang menulis buku. Ini promosi sedikit, manas-manasi. Karena saya mau bikin webinar. Judulnya Dari Peraturan kepada Tatanan. Bagaimana hubungan sebetulnya Taurat dengan Injil. Saya melihat keindahan Alkitab itu bukan pedot. Bukan sebentar Tuhan tuh gini, sebentar begini. Tidak. Ini nyambung. Satu bayangannya, satu wujudnya. Bagus sekali. Saya rindu untuk men-sharekan. Karena sebagian orang tidak ngerti bedanya Taurat dengan Injil. Jujur saya amati dan saya khawatir. Sebagian orang itu memberitakan Injil, bukan Injil, hukum Taurat. Dibungkus sama Injil. Dan Tuhan ingatkan firman-Nya, Paulus ahli Taurat, huruf itu matikan. Dia gak punya kehidupan. Nah, saya menemukan ini bocoran sedikit. Dari perjanjian lama sejak Adam sampai kepada Yesus, peraturan keimaman itu bisa berubah. Tetapi ada pola yang tetap. Dua pilar ibadah adalah perjanjian dan firman. Dua pilar. Kata perjanjian ini yang gak pernah ada di agama lain. Jadi ibadah kepada Yahweh Elohim bukan cuma main firman, perjanjian dan firman. Nah, peraturan itu bisa berubah.
ritualnya. Saya tunjukkan. Setelah Nuh keluar dari Bahtera, Tuhan bilang, semua yang bergerak di bumi ini, binatang, itu makanan. Jadi Nuh boleh makan babi ya? Boleh. Kabar baik ya? Haleluya. Jadi waktu Adam makanannya apa? Sorry, Adam makannya biji-bijian. Gak ada binatang. Jadi kalau ritual itu berubah, tapi prinsip ini gak berubah. Perjanjian dan firman. Nah di situ baru saya makin jelas bedanya ibadah kepada Tuhan Yahweh Elohim ini dengan yang tidak harus menyertakan perjanjian. Problem Kain, polanya gak menyertakan perjanjian. Kenapa? Bawalah kemari orang yang kukasih, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Nggak ada darah, nggak ada nyawa. Mari kita lihat, tolong Alkitabnya dibuka, ditayangkan. Keluaran 24. Ayat 7, Keluaran 24 ayat 7. Saya bacakan. Diambilnya kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Jadi judul pasal ini apa? Upacara pengikatan perjanjian. Yang pertama dibacakan firmannya dulu, aturan mainnya. Tapi setelah itu, ayat yang ke-8, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman. Jadi dua, firman dibacakan, sebelumnya menyembelih binatang dulu, korban jadi perjanjian, terus disiramkan di situ. Jadi dua ini pilar bersama. Perjanjian dan firman. Nah, melalui dua itu, lihat ayat 10 ini menarik. Lalu mereka apa? Melihat Allah Israel. Terus ayat 11 ditandai, terus 11 apa ditandai? Mereka memandang Tuhan, makan dan minum. Perjanjian itu selalu disertai dengan jiak. Orang Chinese ngerti bang, jiak. Paskah itu jiak, makan roti tidak beragi. Just a symbol covenant. Karena dalam jiak ini orang makan, ada sesuatu yang dipersembahkan, ada sesuatu. Jadi covenant ini kata aslinya beret, dua pribadi yang saling menyerahkan diri, tubuh dan darah, nyawa, korban sembelihan. Inilah marriage, pernikahan, simbol. Di situ baru orang ngalami keintiman. Ini kayak game. Anda mau masuk situ, Anda nggak bisa, nggak boleh. Kalau ada orang itu nerobos itu namanya perzinahan. Karena dia masuk tanpa perjanjian, ilegal. Toh, seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istri. Rahasia ini besar. Yang aku maksud Kristus dengan jemaat. What is the intimacy? It's the manifestation of love in covenant.
cinta kebaikan hati semata. Makanya setelah perjanjian mereka melihat Tuhan. Apa saya bahasakan apa? Ini menarik. Melihat berarti Tuhan itu jadi ada. Kata Yahweh Yud-He-Wah-He itu, Yud-He-Wah-He, ya bacanya gimana, saya bukan ahli Ibrani, tapi pokoknya itulah. Haye Asher, Haye. Itu kalau sebetulnya artinya gini, bahasa Inggrisnya I am that I am. Bahasa Inggris kita mulai lihat, bukan I was. Pak Sige datang di sini kemarin, saya datang di sini ruangan ini hari ini. Ruangannya sama, waktunya beda. Ketemu nggak? Nggak. Makanya Tuhan nggak berkata I was, I am. Sebab Anda ada di I am ini. Anda nggak bisa di kemarin. Tapi Tuhan tuh ada di kemarin, sekarang, dan akan datang. Tapi Anda hanya di sekarang. Jadi waktu dia berkata I am, padahal dia I was, I am, I will be, I am to be atau apa. Makanya Kades, dia yang sudah ada dan akan datang. Dia Alfa dan Omega. Jadi Tuhan Maha Hadir itu bukan hanya di mana saja, kapan saja. Anda perlu belajar fisika kuantum. Anda perlu lihat Avengers Endgame. Itu prinsip inner healing. Jadi ini problem masa sekarang. Balik masa lalu, benak no, sekarangnya beres. That's inner healing principle. Keren. Hollywood ngerti, gereja aja sampai gak ngerti. Ini kuantum. Makin diteguhkan dengan kebenaran kuantum. Alkitab ini benar. Keren. Semoga Anda mau mengikuti seminar ini. Siap. Ini keren, saudara. Nah, apa artinya? Orang yang masuk di dalam ibadah yang benar, Tuhan itu tidak menjadi sebuah berhenti di konsep doktrin. Dia jadi ono. Karena sejak awal prinsip Tuhan, saya juga oleh kemurahan Tuhan mendalami Tritunggal, the Trinity. Sejak awal konsepnya Allah Elohim kita ini jangan disamakan dengan Allah sesembahan orang lain. Karena Allahnya sesembahan lain, orang lain ini Allah yang gak bisa ditemui, Allah yang gak pernah menjumpai. Padahal waktu Adam jatuh dalam dosa, dikatakan Tuhan itu jalan-jalan di Taman Eden. Jadi kalau saya katakan when are the Trinity? When is the Trinity? Kapan? Bukan mulai perjanjian baru, sejak kejadian. Itu namanya Teofani, Kristofani. Yang jalan-jalan Eden itu di bumi atau di sorga? Di bumi. Jalan-jalan di bumi. Nyapa ada. Karena Tuhan itu kasihnya dia wujudkan dalam perjanjian. Yang saya sebutkan kasih yang personal. Bukan kasih bos baik hati traktir rame-rame. Ini kebaikan, ini juga luar biasa. Covenant itu adalah satu kasih yang personal. Ini akan merubah hidup. Ini akan melahirkan penyembah. Sebab kalau kita terima cinta yang umum sekali itu besar, kita akan sampai pada apa? Terima kasih Tuhan. We never worship. Tapi kalau Anda terima kasih yang pribadi, saya kembalikan PowerPoint saya. Kasih yang saya bahasakan, kasih yang ngajak jadian. Kalau seorang pria ngajak jadian seorang gadis, yang membuat gadis sama pria itu atau gadis itu jalan sama pria itu istilahnya anak Jakarta. Yang membuat pria itu hadir dalam hidupnya,
Yang membuat tiap pagi WA-nya masuk, WA message. Bukan soal ada masalah baru dia kontak. Setuju? Itu namanya Hayeh Asyir. Dia bukan cuma ada, tapi dia jadi ada. Lah ketika dia jadi ada atau hadir, di situ orang itu jadi berbeda. Makanya Musa bilang, kalau engkau nggak sertai kami, if you're present, bahasa Inggrisnya mantap, bukan membimbing, if you're present, hadiratmu tidak menyertai kami, jangan suruh kami melangkah. Sebab dengan apa kami berbeda dengan bangsa lain? Kecuali your present. Itu yang membuat beda. Nah, Keluaran 29 ayat 46. Nah, Tuhan itu ketika Adam jatuh dalam dosa, ini ngomong love. Jadi di dalam, coba, bentar, ini tolong ditahan dulu. Saya mau geser macet. Macet. Nah, oke. Nah, ini. Jadi melalui perjanjian, promise itu menjadi reality. Cinta itu termanifestasikan. Keintiman itu diwujudkan. Makanya hubungan intim kan hanya boleh dalam pernikahan. Ekspresi cinta itu terwujud by true covenant. Nah, kata pertama yang Tuhan ucapkan ketika Adam jatuh dalam dosa apa? Di manakah kau? Ya toh? Saya ajak kita berpikir, Tuhan tahu enggak Adam di mana? Kok tanya? Tuh. Nah ini. Jadi tanya ini bukan karena dia nggak tahu. Ini waktu saya mendapatkan rema ini, indah sekali. Inilah gema, suara yang menggema dari generasi ke generasi. Inilah yang membawa Yesus hadir mati di atas kayu salib. Jadi kata ini artinya bukan cari-cari Adam di mana, tapi artinya I miss you. Itu yang membuat saudara seberang gagal paham. Tuhan kok nangis? Tuhan kan nangis, menangisi Yerusalem. Cinta yang pribadi membuat Anda apa? Kangen. Loh, halo, anak muda yang lagi punya pacar, ayah, ibu yang anaknya lagi tidak di rumah, di luar kota, kangen. When you falling in love, one simple thing that you wish to do, apa? Kepingin ketemu. Amin. Yang muda-muda jangan menteleng tok. Kepingin ketemu. Nah, Tuhan kita ini Tuhan yang kepingin ketemu. Nah, siapkan Keluaran 29 tadi. Orang Israel gagal paham. Dia pikir Tuhan itu melepaskan bangsa Israel itu karena kasihan saja. Betul. Menderita atau dikeluarkan, dilepaskan, Pesah lewat. Betul. Tetapi Tuhan itu mengeluarkan, membebaskan bangsa Israel bukan hanya supaya mereka lepas dari penderitaan saja. Kalau saya konfirm, bukan hanya supaya Anda itu dan saya selamat tidak masuk neraka saja. Deal terakhir Musa dengan Fir'aun apa? Fir'aun kan sudah bete, sudah stres. Pertama, pria saja, perempuan anak-anak jangan ikut. Tulah demi tulah. Terakhir, ya sudah, metu wong kabeh. Kambing domba tinggalan. No deal. Sebab kami keluar, itu yang ngerti Musa doang, untuk beribadah. Dan
tidak bisa ibadah tanpa korban. Toh, korban itu perjanjian. Korban itu membuat Tuhan landing. Demi sebab itu, kalau nggak ada itu Tuhannya nggak bisa landing. Nah, keinginan Tuhan itu yang dia sampaikan melalui Musa apa? Biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah. Padahal orang Israel sudah ngerti, tapi tidak ngerti. Supaya apa? Coba Keluaran 29 ayat 4. Loh, Keluaran 29 ayat 46. I give you worship to your name, oh Lord. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim, mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah. Supaya aku diam. Jadi Tuhan tuh kepingin ketemu. Jadi ketika Anda dan saya masuk dalam ibadah yang benar, Anda bukan hanya diampuni, Anda dan saya bukan hanya menerima kebaikan, Anda akan melihat dia jadi ada dalam hidup. Dia hadir. Di dalamnya termasuk ketika Anda dan saya stres. Mazmur 91. Karena dia mengenal namaku. Kenal, genosko, yaudah. Maka ketika ia berseru kepadaku, aku menjawab. Ini yang kita butuhkan di dalam salah satu melewati masa yang sukar. Nah, waktu saya pakai Zoom, saya dapat gambaran. Zoom itu orang boleh pakai semua. Tapi ada yang gratis, ada yang bayar. Nah, yang gratis 40 menit pedot. Lebih dari 100 nggak bisa. Sama Zoom-nya. Saya sampai kesimpulan, tidak semua ayat firman Tuhan itu bisa diklik. Ada ayat-ayat itu hanya tersedia mereka yang masuk perjanjian. Amin, amin. That's the point. Sepakat. Apa? Sitok bayar, sitok enggak. Kelihatannya sama. Kalau pengampunan nggak perlu bayar. Tapi ada janji-janji. Itu hanya terjadi ketika Anda dan saya masuk dalam perjanjian. Jadi saya tiba-tiba dengan orang itu ubek-ubek firman. Tidak pernah ngerti namanya perjanjian. Nggak bisa main firman tanpa perjanjian. Toh, bayangkan seorang pria ngomong, aku cinta padamu, aku gak pernah dilamar-lamar gadisnya. Lama-lama gimana? Nih yang protes dong. Betul? Atau sebaliknya, prianya cinta ini, ayo kita nikah. Entar dulu, tak pikir. Ya capek prianya, betul? Betul? Tuh, nggak bisa. Ada dimensi yang nggak bisa mereka masuki kecuali mereka menikah. Ini rumahku gini ya, nanti jadi punyamu. Piye caranya? Ya nikah. Betul ya? Kalau nggak nikah ya gak iso, ya rumahnya rumahku tetap. Nah, kembali. Ini akan merubah. Nah, gereja sebelum akhir zaman. Bukan sebelum akhir, di akhir zaman ini. Bagaimana masuk dalam standar. Salah satu dia harus ngerti perjanjian dan masuk di situ. Kalau enggak dia jadi ahli teologi sekalipun. Tunggu. Nah, orang yang masuk perjanjian itu kalau dalam perjanjian lama, baca Yeskiel, dahinya diberi tanda T, bukan T itu, Tau. Huruf terakhirnya Ibrani. Coba Anda lihat tabelnya, apa artinya? Covenant. Di kitab Wahyu juga diberi tanda itu. Lah, orang seperti itu secara sah Tuhan bisa ngomong sama kuasa maut.
itu duitku. Don't touch. You berani nyentuh itu, tak gampar lu. Iku bojoku, iku anakku. Ada tanda meterainya. Itu orang yang masuk dalam perjanjian. Saya berkata begini, perjanjian pun orang masih perjalanan, deeper, go deeper. Makanya dalam Mazmur pasal berapa saya lupa, bahasa Inggrisnya baru keluar, deep unto deep, deep call unto deep. Jadi kedalaman memanggil kedalaman. Tetapi saya bisa berkata begini, saya jauh dari sempurna, saya belum apa-apa, tapi saya bisa bersaksi, saya jadian. Dan saya bersaksi, ketika saya ke Vevet, saya teriak, Tuhan itu ada. Saya bilang, iya, tenang di mana? Ada. Tapi jujur secara realita, ada orang yang sepertinya Tuhan gak ada. Makanya temukan itu, covenant itu. Saya gak katakan secara ekstrem tuh pertolongan bisa orang-orang yang dijadikan martir, pertolongannya nggak datang. Contoh Stefanus, pertolongan fisiknya nggak datang, tapi Tuhan ada. Stefanus tidak mati ngenes, bahasa Jawanya. Yang di Papua moga-moga dikasih terjemahan mati ngenes itu apa? Mati dengan meratap, menyesal, merana. Tapi dia mati dalam, kalau bahasa sehari, ekstasi. Karena dia melihat langit terbuka, lihat Yesus menyapa dia. Dia dipenuhi dengan cinta. Amin. Jadi matinya itu mati dalam apa? Seperti fly gitu ya, mabuk kasih. Dan mati. Tapi dia nggak merasa ditinggal Tuhan. Amin. Toh, Haye Asyar Haye hadir. Oh Tuhan, makasih. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Itu orang yang punya perjanjian. Kembali ke PowerPoint. Oke. Nah, saya membahas ini. Dalam perjanjian ada love, power, blessing. Kasih, kuasa, dan berkat, kebenaran, power, kebenaran juga. Jadi yang Tuhan mau bagikan kepada kita, ini bukan cinta bos baik hati pakai sembako, tapi cinta yang pribadi. Lihat, mana? Oh, ini. Nah, yang membuat Ismail dan Ishak berbeda itu apa? Bukan blessingnya, perjanjian. Anak yang hilang, mana ini anak hilang? Oh ini, anak yang hilang, dia minta kebaikan hati, ya kan? Yang dia minta compassion, common love. Bapak ini bos baik hati. Dia sudah bikin statement dua statement. Aku berdosa kepada Bapa dan surga, aku tidak layak disebut anak Bapa. Yang ketiga ini mau minta, jadikan aku salah satu pegawai. Belum dia ngomong, bapaknya udah belum. Dan bawalah anak lembu kamu, sembelihnya, ambillah. Jadi di depan dia. Apa artinya? Ini semua simbol memulihkan perjanjian. Jadi dia tidak dapat pengampunan saja, dia dapat perjanjian. Tidak membayangkan, aku cuma minta kebaikan, yang aku dapat cinta yang pribadi. Ini dari sini baru lahir penyembahan.
Di sini baru lahir transformasi. Nah, cinta seperti itu digambarkan dalam 1 Samuel 18. Yo, tolong 1 Samuel 18 ayat 1 atau ayat 2 sampai ayat 4. Ketika Yonatan ketemu Daud, ya, 1 Samuel 18 ayat 2, ketemu Daud, dikatakan maka berpadulah. Oh, ayat 3. Berpadulah jiwa Yonatan kepada Daud. Ia mengasihi Daud seperti jiwanya. Dan bagaimana Yonatan mengekspresikan cinta seperti ini yang dia rasakan? Dia mengikat apa? Perjanjian. Dan dia berikan apa? Jubah. Membuat Daud tidak hanya mendapat hadiah, tapi Daud mengalami status yang baru. Jadi adiknya pangeran. Itulah kuasa perjanjian. Jubah yang baru, status yang baru. Masih ingat Pak Stephen Agustinus bikin ilustrasi, ada pengemis yang dapat info ada pembagian nasi kotak. Ini lapar nih, lari ke sana, pulang bawa 3 kotak. Jadi ini dia diberkati, tapi dia tetap pengemis. Pengemis yang diberkati. Karena itu kebaikan hati, bukan covenant. Di dalam covenant ada compassion. Dalam compassion belum tentu ada covenant. Cinta inilah yang kita harus masuk alam. Cinta inilah membuat kita mendengar nama kita dipanggil, kita disapa. Amin. Salah satu dalam kitab Taurat itu adalah kisah Rut. Saya nggak lihat Rut sama Boaz. Saya melihat itu gambaran. Rut itu orang Moab. Nenek moyangnya itu incest. Itu sampai itu Lot sama anaknya. Udah begitu bangkrut, melarat, pulang ikut mertua. Nggak kerja. Dia datang ke ladangnya bos besar namanya Boaz. Bukan kerja, mengumpulkan jelai. Bahasa Jawanya ada, mantep. Leles. Saya tuh lihat itu. Saya nggak lihat Rut. Saya lihat diri saya. Kita kafir, melarat. Dan waktu dia leles dipanggil sama Boaz. Nak, sini nak. Boaz jauh lebih tua. Sudah nggak usah takut. Butuh minum aja. Rut tidak berjasa. Tapi Boaz tiba-tiba jatuh hati sama Rut. That's grace. Tuhan, apa kamu cinta sama aku? That's grace. Wow. Dan makanya gini, orang-orang yang kukasih, saya menafsirkan ini bukan untuk semua orang. Orang yang dipanggil ini. Jangan sia-siakan. Istilahnya Tuhan tuh naksir kita. Jangan jual mahal. Terus nanti tak kasih tahu pegawaiku, jangan ganggu kamu yang laki-laki itu. Ya Tuhan, terima kasih. Rut belum mikir apa-apa. Sudah dia pergi, yang membuat saya nggak habis pikir sampai terharu nangis baca. Dia panggil pegawai perempuannya. Nanti kalau kamu jalan, tibokno sing akeh. Biar dia bisa ngumpulin banyak. Tuh. Terus si Naomi ngajari gitu. Oh gitu ya gitu. Oh orang itu
bos itu baik sama aku. Oh gitu. Itu salah satu kerabat. Gini Ruth, gini Ruth. Kamu mandi pakai parfum, ya pakai pakaian. Nanti cari tahu dia tidur di mana. Kalau sudah itu masuk, berbaringlah di sampingnya. Delesepok gitu. Lah itu kalau Ruth melakukan itu terus Boasnya bangun kaget bengok. Iki sopo iki? Mati dia. Mati dirajam. Tapi Boas itu menegangkan tangan. Saya nggak lihat Boas sama Ruth. Saya lihat Yesus dengan kita. Wow. Dan ada 4 orang bapak ibu rohani, ibunya orang Israel, Sarah, Ribka, Rachel sama Rachel sama Leah. Tapi di dalam genealoginya itu ada 4 wanita non Yahudi. Rahab, mana yang duluan ya? Ruth dulu. Ruth itu maconya Daud. Rahab, Bathsheba, dia karena sudah menikah sama orang Het, Tamar, mantunya Yehuda. Dari situ lahir. Jadi secara implisit Tuhan itu mau ngomong, aku mengedangkan 2 tangan kepada bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Anda dan saya dapat kebahagiaan. This is a love in covenant. Bukan cinta bos baik hati bagi sembako. Yang kedua, kuasa. 2 Raja-Raja 19 ayat 34. Mazmur 89 dulu. Mazmur 89. Ayat yang ketiga. Jadi Daud kan bangsa Israel, suku Yehuda. Dia kan terima perjanjian sebagai bangsa Israel. Ini yang kita harus alami. Tapi Tuhan mengikat perjanjian secara person sama dia. Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud. Ini belum diperinci perjanjian itu apa. Ada meterainya, ada tanggung jawabnya. Ada janji bahwa keturunanmu, kalau dia jalan sama aku, dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Makanya Yesus disebut anak Daud. Nah, kerajaan Israel kan pecah 2, Israel sama Yehuda. Nah, salah satu kisah Raja Yehuda yang terkenal, Hizkia, 2 Raja-Raja 19. Dia lagi stres, kefefet. Dia teriak sama Tuhan. Yang mengejutkan, Tuhan ngomong gini, 2 Raja-Raja 19 ayat 34 dan disusul pasal 20 ayat 6. 2 Raja-Raja 19 ayat 34. Sudah? Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Ini mata saya sampai mau copot waktu baca. Oleh karena aku, oke, karena Tuhan, bukan. Tapi disusul dan oleh. Aku ini jawab doamu, bukan perkara awakmu. Perkara aku yang memang bermurah hati. Tapi yang kedua, perkara koncomu itu. Perkara mbahmu itu. Mbahmu itu koncoku. Kowe iki putune. Kowe keturunan. Wow. This is the power of covenant. Jadi kalau Anda punya perjanjian, cucu, anak, itu dapat bonus. Masih rotok-rotok gablek, ada bonusnya. Makanya Anda jangan heran, jangan marah. Wong iki gak sepiro tenanan kok. Blessing kok akeh. Lihat engkongnya. Lihat kongconya. Anda akan temu jawaban. Ada tabungan. Walaupun bisa habis. Bisa habis juga. Tapi dia punya tabungan awal itu beda dengan orang yang gak punya perjanjian, Bapak. Toh
20 ayat 6. Mana? Oh Jesus. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan kau dari kota, dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud. Wow. Wow. His covenant. His covenant. Tapi Anda masuk covenant kembali PowerPoint. Ketika seorang gadis ajak kencan sama seorang pemuda, pasti mikir dulu. Kalau tidak senang pasti ditolak. Betul? Kalau traktir rame-rame, nggak perlu pikir panjang. Oke. Apalagi ditraktir di Shangri-La, pasti oke. Tapi kalau diajak kencan, di Shangri-La mikir dulu. Kenapa? Ya nanti di situ padahal tuh berdua dan tidak perlu berebutan, ditembak. Kalau dia bilang iya, jadian. Kalau jadian konsekuensinya bukan bayar traktirannya. Konsekuensinya dia harus meninggalkan fans-fansnya yang lama. Kalau fansnya 10 ya 10-nya harus bilang sorry ya, aku sudah sama dia. Aku nggak bisa main berdua. Saya nggak ngerti ya. Gadis zaman sekarang tuh bisa double. Saya itu punya jemaat tuh cerita sama saya garuk-garuk kepala sebagai generasi kolonial tuh bingung saya. Kalau yang pria double itu masih masuk akal. Ini perempuannya yang double. Ngaturi piye, saya bilang. Ya Jumat pastor, saya suruh datang Jumat, yang satu Sabtu gitu. Wah. Gila saya bilang ini. Itu makanya ketika seorang gadis dia jadian, konsekuensinya dia nggak bisa goncengan sama pria lain. Dia nggak bisa so akrab sama pria lain. Sebab pacarnya cemburu. Itu orang jadian. Waktu diajak nikah, dia bukan cuma dikasih hadiah, hidupnya terambil, termiliki, the whole life. Makanya istri itu memang saya bisa ngerti psikologinya ketika tidak dicintai suaminya. Makanya kasihlah istrimu. Kan tidak ada, hai istri kasihlah suamimu. Hormati. Pria itu butuh rasa hormat. Ojo nyeneni suami di depan orang. Amen. That's the point. Betul. Banyak istri nggak ngerti. Makanya gini, itu tatanan. Cinta itu dibaca sama pria apa? Rasa hormat. Cinta dibaca wanita, istri apa? Disayang, dibela. Tuh. Makanya psikologinya ini harus dipahami. Wanita kalau tidak diayomi, tidak dibela, nolongso. Saya kasih tahu ibu-ibu, pria kalau tidak dihormati, nolongso. That's the point. That's the point. Nah, ketika seorang menikah, dia bukan hanya mendapat makan. Makanya kalau kita masuk perjamuan kudus, kita bukan hanya makan Yesus. Kalau Anda mau masuk perjanjian, Anda juga dimakan. Sama-sama korban sembelihan. Menjadi saksi. Kalau Roh Kudus itu sebenarnya menterai. Saksi itu apa? Martir. Orang yang jadi korban bakar sembelihan. Tapi di situ dia menjadi ada. Yang ketiga apa? Mas, Kejadian 25 ayat 5 kalau nggak salah. Blessingnya itu apa? Bukan hadiah, warisan. Blessing in covenant is not just gift. Warisan. Kejadian 25 ayat
Anaknya Abraham berapa? Sudah saya kasih tahu berkali-kali. Anaknya Abraham berapa? Anaknya Abraham berapa? Hah? Berapa, Bu? 4. 4-nya dari mana? Anaknya Abraham berapa? 8. 1 dari Sarah, dari Hagar, 1 dari Sarah, 6 dari keturunan. Abraham dapat suntikan stem cell dari Tuhan. Sarah meninggal umur 125, dia 135. Menikah lagi masih tokcer, dapat 6 anak. Luar biasa. Loh, Anda baca Alkitab ini harus semua dapat hadiah. Baca. Terus ayat 6. Kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian, gift, dan menyuruh dia pergi. Tapi kepada Ishak, ayat 5 tadi, dia memberikan, ayat 5 sebelumnya tadi, dia memberikan seluruh harta milik. Siapa Ishak? Anak perjanjian. Jadi saya mulai menyampaikan, sudah waktunya gereja itu tidak hanya bicara tentang kebaikan Tuhan, di kuasa Tuhan. Saya ingatkan kepada begini, petanya jangan push umat Tuhan itu fokusnya kuasa Tuhan, kuasa Tuhan. Harus landasannya percaya kepada kesetiaan Tuhan, hatinya Tuhan. Orang Israel itu percaya sama kuasanya Tuhan, gagal percaya sama kasih setianya. Waktu ada jeda, air belum datang, kesulitan datang, ngomel tiap kali. Karena hanya percaya sama perbuatannya, nggak kenal pribadinya. Nah, ketika kita mempercayai kasih setianya, bahkan orang-orang yang jadi martir pun martir, dia tidak meragukan kasih cintanya Tuhan. Amin. Kalau tidak, orang itu nggak bisa jadi martir. Pasti dia nyangkal dulu. Betul nggak? Martir itu orang yang mempercayai kasih setia Tuhan. Mati pun dia nggak ragu. Ini yang kita harus bangun dasar ini. Setelah itu kita memahami kebenarannya, jalannya. Di situ kita melihat kuasa. Kerajaan surga itu kasih kuasa kebenaran. Jadi bangun iman kita kepada kesetiaannya. Nah, kata rapture itu bahasa Ibraninya itu lokah. Nah, sebetulnya itu bukan soal terbang atau nggak terbang. Itu cerita. Ini menarik sekali. Saya lagi excited lihat approaching dalam Ibrani culture. Nah, dalam pernikahan budaya Yahudi itu ada level-levelnya. Makanya ada perjanjian garam. Terus ada tunangan. Nah, waktu tunangan itu sudah ada sebutan istri, tapi belum menikah, tunangan. Jadi sudah diperlakukan seperti suami istri, tapi belum bersetubuh, belum berintim. Itulah posisi siapa? Yusuf dan Maria di situ. Sama seperti penguburan orang Yahudi itu 2 kali. Satu masuk gua, setelah tinggal tulangnya baru kubur. Waktu Yesus ngomong biarlah orang mati mengubur orang mati, itu bukan yang ngubur pertama di gua ini, yang ngubur kedua. Itu kan bisa setiap saat gitu loh, nggak harus hari itu. Nah, ini cara perspektif seperti itu. Saya mau ngomong apa ya tadi sebelumnya, sampai lupa. Pernikahan. Yang menarik dalam tahap itu sudah tunangan, mempelai pria tidak bisa membatalkan, tapi mempelai wanita bisa batalkan. Tahu adatnya begitu. Itu gambaran Tuhan nggak pernah batalkan perjanjian. Amin. Tapi umatnya bisa. Jadi kalau batal, dikhianati itu dari umatnya. Yang saya mau dorong, Tuhan sudah menyediakan perjanjian, tetapi realita
nyata perjanjian itu kita alami. Zoom itu ada fasilitasnya, tapi realita yang bayar itu baru terjadi encryption. Zoom lagi dituntut karena yang gratis keamanannya tidak dijamin. Jadi Anda kalau main Zoom lebih baik yang bayar. Saya sudah punya yang 300. Nanti kalau waktu webinar, kalau misalnya dibutuhkan, saya minta khusus hari itu bisa dilepas. Mau berapapun. Toh. Tapi bentuknya sama. Sama Injilnya, saya percaya Yesus. Tapi ada level yang berbeda. Makanya Tuhan dalam Wahyu 11, ukurlah bait suci. Tuhan tidak jamin. Tuhan tidak menjamin halaman. Catat baik-baik. Tuhan jamin yang di Ruang Kudus. Makanya hari ini goncangan demi goncangan. Apa kepastian hari-hari ini? Kepastian hari-hari ini adalah ketidakpastian. Tidak ada bisnis yang pasti. Ini saatnya betul-betul umat Tuhan masuk dalam dimensi perjanjian. Di situ baru kita ini mengalami intervensi Tuhan. Darwin berkata, ketika goncangan perubahan ini terjadi, bukan yang terkuat yang bertahan, yang bisa beradaptasi. Hari ini yang namanya perusahaan airline itu goncang semua. Airline karena desainnya itu terbang terus. Kalau dia landing, argonya jalan. Wah, itu saya nggak bisa bayangkan. Saya mendengar pilot itu nggak dibayar. Tapi airline-nya juga bilang, saya nggak punya duit. Bertahan itu sudah. Itu perusahaan besar. Warung gerobak kopi bisa jalan. Perusahaan pesawat bisa melundung. Jadi ini bukan lagi soal raksasa atau siapa yang bisa beradaptasi. Dan di situ kita butuh hikmat, kreativitas dalam masa-masa seperti ini. Amin. Jangan berhenti pada pengampunan. Jangan berhenti pada pertolongan. Rindukan, sebab aku ingin pribadimu sendiri. Itu yang membuat Daud dan Saul berbeda. Saul menerima pengurapan yang sama dengan Daud dalam raja. Ditabiskan oleh hamba Tuhan yang sama, Samuel. Tapi dia terima dalam buli-buli. Ya. Macet. Buatan manusia. Ini tidak kebetulan. Daud dengan tabung tanduk. Beda. Untuk tersedia buli-buli nggak perlu ada nyawa melayang. Kalau tabung tanduk harus ada binatang yang disembelih. That's covenant. Waktu mereka goyah, respon Saul mempertahankan posisi. Dia bunuh kanan kiri. Siapapun dia kejar Daud. Padahal Daudnya nggak pernah mau kudeta. Waktu Daud dikudeta Absalom, dia rela, sudah siap lengser. Tapi dia berkata begini secara overall, jangan ambil roh, jangan ambil kehadiran. Aku nggak jadi raja, nggak apa-apa. Tapi satu hal, aku mau engkau hadir dalam hidupku. Bukan karier pelayanan, bukan posisi pelayanan. Sebuah persahabatan kita dengan Tuhan. Tapi Anda lihat, justru di situ Daud tidak kehilangan posisi. Amin. Mari kita sediakan hati. Siapa yang pagi ini firman-Nya bicara, siapa yang berkata, Tuhan aku mau masuk dalam perjanjian, aku mau jadian sama Engkau, aku rela kehilangan fans-fansku supaya aku jadi milikmu. Mari kita bangkit